Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia dan baik hatinya, pagi ini kita akan membahas tema 7, kepemimpinan, seni budaya dan prakarya pada subtema 2. Mohon maaf salah ketik. Itu seharusnya subtema 2, pemimpin idolaku. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang subtema 2 pada SPDB. Dan sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kelancaran, kemudahan untuk kita dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ayo mengamati, bacalah teks berikut. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Berikut beberapa contoh tari daerah berpasangan. 1. Tari piring. Ini contohnya, atributnya seperti ini dan alatnya menggunakan piring pastinya. Berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Nah, tari ini dipentaskan pada acara-acara penting seperti pernikahan contohnya, dan dibawakan oleh 2 orang atau berpasangan, yaitu yang laki-laki dan perempuan. Ingat, orangnya harus laki-laki dengan perempuan yang berpasangan. Yang kedua, tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dan putri. Jadi boleh putra dengan putra, putri boleh putri, ataupun putra dan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Saudi pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu. Perlu kalian pahami nama tarinya, asal daerahnya, dan juga ini komposisinya. Misalnya penarinya ini harus laki-laki perempuan, atau boleh laki-laki saja atau perempuan saja. Selanjutnya tari payung, yang pastinya menggunakan alat payung. Ini tari yang dibawakan secara berpasangan, artinya laki-laki dengan perempuan. Tari payung ini lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan wanita yang mengekspresikan gerakannya dengan bermain selendang. Jadi yang membawa payung itu adalah yang laki-laki. Nah, untuk laki-lakinya memakai songkok ini, yang perempuan dengan selendang. Yang keempat, tari legong. Tari legong dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tari ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi, artinya belum pubertas. Namun, berarti anak kecil dong Pak ya. Namun, seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawakan kipas
sebagai alat bantu. Jadi tari berpasangan ini hanya dilakukan oleh 2 orang perempuan. Tari Janger. Tari Janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. Walaupun banyak orang tetap berpasangan. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersaut-sautan. Jadi selain menari, mereka juga melantunkan sebuah lagu. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendek, tari ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Yang keenam, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional dari Jawa Barat. Tari ini menjadi cikal bakal lahirnya tari jaipong yang terkenal tersebut. Tarian ini dipentaskan oleh penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok, muncit, hiduk, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tersebut justru kalah dibandingkan dengan tari jaipong. Yang ketujuh, tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Bambangan Cakil ini menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah kesatrianya, yang ini adalah raksasanya. Kesatria tersebut bernama Janaka atau Jenoko atau Janoko, yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh yang berwatak kasar, sombong, dan yang lain sebagainya, yang pasti yang jahat. Makna tarian tersebut, Bambangan Cakil adalah segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Yang kedelapan, tari Zapin. Tari Zapin ini adalah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Yang keenam, tari Gandrung. Ini tarian khas dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, tarian ini memiliki unsur penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari hampir lengkap. Tari ini dilakukan berpasangan antara perempuan dengan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan laki-laki disebut sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain kempul atau gong, klunding, biola, kendang, dan pedok. Nah, tarian ini sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen, hampir sama dengan tarian yang tadi ya. Yang kelima, tari golek menak. Tari golek menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian golek menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari bekso golek menak atau beksan menak. Ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Nah, perhatikan ini seperti tari piring tadi. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Ini asalnya dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh.
Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Unik sekali ini ya. Nah, kita akan mempelajari tentang unsur tari ya. Penari itu tidak hanya melakukan gerakan seenaknya saja, tetapi ada caranya, ada teknisnya dan lain sebagainya. Ini kita akan mempelajari tentang unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Nah, karena harmonis itulah tarian menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Gerak ini adalah gerakan tari, serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh penari yang dapat dinikmati oleh orang lain. Selanjutnya tata busana, ini meliputi semua pakaian yang dikenakan. Ingat, pakaian. Yang ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan tarian, nah penari harus merias wajahnya. Jadi kita misalnya tadi seperti tari tentang Jenaka dengan raksasa tadi, ada yang dirias wajahnya. Iringan tari ini bunyi-bunyian atau musik. Sedangkan properti tari ini adalah alat yang digunakan, contohnya piring pada tari piring tadi ya, itu termasuk properti tari. Atau payung itu juga sama. Yang keenam, tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Jenis pentas tari itu ada dua macam. Yang pertama, tempat pertunjukan atau pentas tertutup dan pentas terbuka. Kalau tertutup diadakan di ruang kelas, gedung, ataupun aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman, atau bahkan di jalan. Nah, tugas hari ini catatlah informasi penting dari materi tadi. Jangan dicatat semuanya. Carilah informasi penting-penting saja. Misalnya, unsur tari ada apa saja, terus dijelaskan sedikit. Setelah itu, misalkan kalian mencatat semua macam tarian tadi. Satu, tari piring berasal dari mana, terus fungsinya apa atau maknanya apa, seperti itu. Terus tari apa tadi, yang lainnya tari payung itu juga dilakukan oleh pasangan atau kelompok atau apa. Nah, itu cara memberi atau membuat catatan, jangan ditulis semuanya ya. Sekian, terima kasih saya ucapkan, dan apabila ada kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.